mungkin kita belum dipengaruhi oleh yang namanya digitalisasi, modernisasi, itu masih belum berlaku di zaman dulu. Tapi kalau sekarang kita banyak sekali dipengaruhi oleh modernisasi dan juga digitalisasi yang otomatis dan tidak sengaja akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, kalau saya kita membahas terkait dengan iklim organisasi sesuai yang sudah Ardana tadi jelaskan pengertiannya, di dalam iklim organisasi itu pasti dipengaruhi oleh setiap individu-individu yang ada di dalamnya. Nah, kalau contohnya, mungkin dulu iklim organisasi itu masih kita katakan romantismenya masih erat karena banyak juga dinamika yang terkait dengan romantisme. Romantisme itu apa ya? Romantis. bukan romantis dalam artian cinta, tapi romantisme itu masih secara psikologis, emosional sangat dekat. Kalau dibandingkan dengan sekarang, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat perbedaan antara dulu dan sekarang. Nah, personality seseorang, individu yang ada di dalam organisasi tersebut, teman-teman. Hai. Halo. Oke. Kan satu jadi. Sekarang dipengaruhi oleh individu yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, individu ini yang membangun bagaimana iklim dari organisasi tersebut. Nah, kemudian dilihat relevansinya dari organisasi yang ada sekarang. Kita kan lihat kalau gimana ya? Terkadang orang memiliki visi dan misi yang berbeda ketika mereka sudah masuk di dalam organisasi. Itu kan tentunya sudah pasti kan. Ada yang tujuannya untuk SKPM, kemudian ada untuk aktualisasi diri, melatih soft skill, menambah relasi, menambah pengalaman dan lain sebagainya. Dan juga mencari pacar. Iya betul, mencari pacar. Nah, dengan tujuan-tujuan yang berbeda ini, nantinya akan membentuk iklim yang berbeda juga, gitu. Karena kan selain seperti yang kita ketahui, selain kita yang memiliki visi dan misi, kita juga harus menjalankan visi dan misi dari organisasi yang kita punya. Nah, kemungkinan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sebuah organisasi inilah yang membangun perbedaan dari iklim organisasi itu sendiri. Kemudian, melihat dan bercermin dari hal-hal seperti itu, tentunya pergerakan seorang pemimpin adalah salah satu hal yang menjadi penting di iklim organisasi zaman sekarang. Karena pemimpin adalah tombak, dia adalah kunci dari bagaimana terbangunnya iklim organisasi yang baik. Nah, di sini saya akan mengutip salah satu kata seseorang yang membuat tentang jurnal terkait tentang leadership, yaitu menurut Arman, peran penting pemimpin sebagai contoh adalah hal yang sangat krusial di dalam iklim organisasi. Nah, seorang pemimpin harus bijak dan memiliki hati yang baik, karena jika tidak, dia hanya akan membawa timnya ke dalam kehancuran. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pemimpin adalah tombak dan kunci dalam membangun iklim organisasi. Selanjutnya, kenapa sih bisa seperti itu? Karena tim atau anggota yang berjalan di dalam organisasi akan mencontoh pemimpin itu sendiri. Terbukti dari banyak negara yang hancur karena pemimpinnya tidak bijak dan orang-orang yang mengikutinya juga mencontoh hal tersebut. Nah, kemudian perbedaan yang membedakan antara organisasi zaman sekarang dan zaman dulu itu terletak di pola pikir orang-orang di dalamnya, mindset orang-orang di dalamnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa modernisasi dan digitalisasi sangat mempengaruhi pola pikir manusia. Kita bisa tahu kan, ada aja orang yang di dalam organisasi itu pasti sifatnya apatis, kemudian ada yang romantismenya tinggi, seperti itu. Ada yang otoriter gitu pemikirannya. Pasti ada beberapa oknum yang seperti itu. Nah,
dalam organisasi zaman sekarang juga itu ada namanya pola pikir mindset mindset. Itu adalah pola pikir yang menganggap tantangan adalah bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu berkaitan terhadap manusia yang ingin segala sesuatu dengan cara instan. Nah, sama juga dengan pola pikir organisasi zaman sekarang, kebanyakan itu memiliki pola pikir yang beranggapan kalau tantangan itu adalah hal yang harus dihindari. Nah, seperti yang mungkin bisa saya simpulkan kenapa hal itu bisa terjadi, ya karena kembali lagi dengan tujuan-tujuan kita masuk dalam organisasi itu kan berbeda. Seperti yang tadi dikatakan ada yang ikut SKPM, mungkin karena cuma sekedar ikut SKPM, memenuhi SKPM, nggak usah deh militan banget di dalam sebuah organisasi. Toh aku juga tujuannya cuma untuk SKPM. Itu mungkin yang bisa menimbulkan pikiran-pikiran seperti itu. 5 menit lagi. Mungkin segitu yang bisa saya terangkan terkait relevansi dari iklim organisasi di organisasi kemahasiswaan zaman sekarang. Untuk selengkapnya nanti kalian bisa berdiskusi terkait dengan topik yang saya bicarakan. Atas waktu dan atensinya, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Baik, untuk materi dimensi pengukuran iklim organisasi akan